Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Kali ini kita masuk ke pembelajaran tematik tema 7, subtema 4, pembelajaran 1, yaitu kebersamaan di tempat wisata. Mengamati asal-usul kota Surabaya. Dahulu, di lautan luas sering terjadi perkelahian antara ikan hiu, sura, dengan buaya. Mereka berkelahi hanya karena berebut mangsa. Keduanya sama-sama kuat, sama-sama tangkas, sama-sama cerdik, sama-sama ganas, dan sama-sama rakus. Sudah berkali-kali mereka berkelahi namun belum pernah ada yang menang ataupun yang kalah. Akhirnya mereka mengadakan kesepakatan. Sura, aku bosan terus-menerus berkelahi denganmu, buaya. Buaya, aku juga, Sura. Apa yang harus kita lakukan agar kita tidak selalu berkelahi? Sura, untuk mencegah perkelahian di antara kita, sebaiknya kita membagi daerah kekuasaan menjadi dua. Aku berkuasa sepenuhnya di dalam air dan harus mencari mangsa di dalam air. Sedangkan kamu berkuasa di daratan dan mangsamu harus yang berada di daratan. Sebagai batas antara daratan dan air, kita tentukan batasnya, yaitu tempat yang dicapai oleh air laut pada waktu pasang surut. Buaya, baik, aku setuju gagasanmu itu. Dengan adanya pembagian wilayah kekuasaan, maka tidak ada lagi perkelahian antara Sura dan buaya. Keduanya telah sepakat untuk menghormati wilayah masing-masing. Namun, pada suatu hari, ikan hiu Sura mencari mangsa di sungai. Hal ini dilakukan dengan sembunyi-sembunyi agar buaya tidak mengetahui. Mula-mula hal ini memang tidak ketahuan, tetapi pada suatu hari buaya memergoki perbuatan ikan hiu Sura ini. Tentu saja buaya sangat marah melihat hiu Sura melanggar janjinya. Buaya berkata, "Hai Sura, mengapa kamu melanggar peraturan yang telah kita sepakati berdua? Mengapa kamu berani memasuki sungai yang merupakan wilayah kekuasaanku?" Sura berkata, "Aku melanggar kesepakatan? Bukankah sungai ini berair? Bukankah aku sudah bilang bahwa aku adalah penguasa di air?" "Apa?" kata buaya. "Sungai itu tempatnya di darat, sedangkan daerah kekuasaanmu ada di laut. Berarti sungai ini adalah daerah kekuasaanku." "Tidak bisa," kata Sura. "Aku kan tidak pernah bilang kalau di air itu hanya air laut, tetapi juga air sungai." Buaya berkata, "Kau sengaja mencari gara-gara, Sura." "Tidak," kata Sura. "Kukira alasanku cukup kuat dan aku memang di pihak yang benar." Buaya berkata, "Kau sengaja mengakaliku. Aku tidak sebodoh yang kamu kira." Lalu Sura berkata kembali, "Aku tidak peduli kau bodoh atau pintar, yang penting air sungai dan air laut adalah kekuasaanku." Karena tidak ada yang mau mengalah, maka pertempuran sengit antara ikan hiu Sura dan buaya terjadi lagi. Pertarungan kali ini semakin seru dan dahsyat. Buaya mendapat gigitan hiu, Sura di pangkal ekornya sebelah kanan. Selanjutnya ekornya itu terpaksa selalu membengkok ke kiri. Sementara ikan Sura juga tergigit ekornya hingga hampir putus. Lalu ikan Sura kembali ke lautan. Buaya puas telah dapat mempertahankan daerahnya. Pertarungan antara ikan hiu yang bernama Sura dan buaya ini sangat berkesan di hati masyarakat Surabaya. Oleh karena itu, nama Surabaya selalu dikait-kaitkan dengan peristiwa ini. Dari peristiwa inilah kemudian dibuat lambang kota Surabaya, yaitu gambar ikan Sura dan buaya. Ayo membaca teks dongeng asal-usul kota Surabaya tersebut. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah. 1. Mengapa Sura dan buaya selalu bertengkar? Sura dan buaya selalu bertengkar karena mereka berebut mangsa dan wilayah kekuasaan. 2. Bagaimana cara mereka menyelesaikan perselisihan mereka? Mereka membagi wilayah kekuasaan menjadi dua bagian sama besar. Wilayah laut bagian Sura, sedangkan wilayah darat adalah bagian buaya. Nomor 3. Mengapa buaya sangat marah kepada Sura setelah perjanjian mereka? Karena Sura melanggar janji dengan mencari makan di sungai. Nomor 4. Kisah Sura dan buaya sering dikaitkan dengan asal-usul kota, ya, Surabaya. Nomor 5. Bagaimana pendapatmu agar kita bisa hidup bersama?
Pendapatku adalah kita harus saling menghormati, saling jujur, dan saling menyayangi. Hiu Sura dan buaya sepakat membagi dua wilayah, bagian laut wilayah Sura, sedangkan bagian darat adalah wilayah buaya. Ini adalah gambar wilayah yang belum disepakati, mereka masih dalam satu kotak, dan yang sebelahnya adalah wilayah yang telah disepakati, yaitu tadi untuk buaya adalah bagian darat, sedangkan Sura di bagian laut, yaitu mereka membaginya dengan sama rata, sama besar. Wilayah buaya adalah setengah bagian, dilambangkan dengan setengah, 1/2. Wilayah hiu Sura adalah setengah bagian, dilambangkan dengan 1/2. Nyatakan gambar yang diarsir di bawah dalam pecahan. Gambar yang pertama yang diarsir ada 1. Bagian semuanya ada 4, maka disebut 1/4. Kemudian berikutnya, gambar yang diarsir ada 1. Semua bagian ada 3, maka disebut 1/3. Nomor berikutnya, bagian yang diarsir ada 1 juga. Bagian semua ada 2, maka disebut 1/2. Pasangkanlah gambar dengan pecahan yang sesuai. Setiap siswa harus mengenal makhluk lain. Siti melihat banyak hewan di kebun binatang. Setiap siswa harus menyayangi hewan. Hari ini siswa mengerjakan tugas secara berkelompok. Setiap kelompok harus bekerja sama. Tugasnya adalah membuat prakarya dengan bahan alami. Sebelum membuat prakarya, setiap kelompok menyiapkan bahan. Bahan-bahan yang digunakan adalah tanah liat dan pewarna. Siswa membeli bahan dari pasir. Buatlah kreasi buaya dari tanah liat. Alat dan bahan: tanah liat secukupnya, pelumas atau minyak goreng, cat, alas atau triplek dan lain-lain, lalu air. Langkah membuat: siapkan bahan dan alat yang diperlukan, ambil tanah liat secukupnya, lenturkan tanah liat di tripleks agar lentur dan mudah dibentuk, lumuri dengan minyak goreng supaya tidak lengket, dan bentuk bagian-bagian buaya seperti gambar 1-7. Lalu rapikan dengan tangan dan lumasi minyak goreng agar tidak lengket. Jemur selama 1-2 hari supaya tidak pecah-pecah. Amplas permukaannya secara halus, terakhir cat sesuai keinginan dan keringkan. Kegiatan bersama orang tua. Dengan bantuan orang tua, siswa dapat membuat karya dari bahan alam. Demikian materi kita pada pembelajaran 1 kali ini. Kita bertemu pada pembelajaran kedua berikutnya. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.